Semuanya? Amin. Sehat semua? Sehat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Bapak minta satu dari kalian untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang diterima dengan baik. Silakan pandangan untuk memimpin doa di tempat. Marilah kita berdoa. Doa Bapa di Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar kejiwaan di dalam kami berkati kami, sehingga kami bisa menjadi kita dan berkati juga kami Tuhan yang mengajar kami, sehingga beliau bisa mengajar kami dengan penuh semangat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan Yesus Haleluya. Amin. Doa Bapa di Putra dan Roh Kudus. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam kebugaran jasmani, kalian mampu meningkatkan kebugaran jasmani sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ya, sesuai tingkat kemampuannya. Jika tidak mampu, jangan dilakukan seperti mengangkat beban. Ya, mampunya 20 kilo, ya 20 kilo. Jangan 40 atau 30 kilo. Maka akan bahaya untuk tubuh kalian juga. Ya, ada batas-batasannya. Paham ya di situ ya? Siswa mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kebugaran jasmani. Itu tujuan kita sendiri. Siswa mampu menghargai perbedaan kemampuan antara individu. Nih yang sering terjadi. Biasanya temannya mengangkat galon, tidak mampu ditertawakan. Ah, cemen, mengangkat galon cuma segitu tidak mampu. Seperti itu kan yang kalian lakukan kepada temannya. Benar ya? Jadi tidak ada hal-hal seperti itu lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, paham ya? Jadi Bapak akan menjelaskan materi kebugaran jasmani. Sebelumnya sudah tahu apa itu kebugaran jasmani? Ada yang sudah tahu nggak? Selamat pagi semuanya. Ada yang sudah tahu nggak kebugaran jasmani itu apa? Belum. Jadi ada sedikit materi yang akan Bapak sampaikan tentang kebugaran jasmani. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada definisi kebugaran jasmani. Apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Maksudnya gimana kelelahan yang berarti? Ada yang bisa menjelaskan? Seandainya kalian membantu ibu mengepel di rumah, apa sih yang kalian tahu tentang kebugaran jasmani yang sudah saya sampaikan tadi? Yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Artinya apa? Dimana kalian melakukan aktivitas seperti membantu ibu mengepel, menyapu di rumah, kalian tidak ada merasakan kelelahan. Itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani yang baik. Adapun contoh yang udah Bapak sediakan untuk kalian, bisa kalian amati. Anak-anak, tolong angkatkan galonnya ke dalam. Oke Pak, siap. Oke Pak. Anak, tolong angkatkan galonnya ke dalam. Oke Pak, siap. Siap Pak. Gimana?
Apa perbedaannya? Yang pertama, video tersebut lebih tidak bersemangat, mengalami kelelahan ketika mengangkat galon. Video yang kedua, perbedaannya apa? Lebih banyak tenaga. Di gerakan akhirnya ya, seperti contoh tadi. Terus cara menjaga kebugaran tubuh. Pertama kalian harus ngapa? Menjaga pola makan. Kemudian Menjaga pola tidur. terus Olahraga. supaya kebugaran tubuh lebih baik ya. Itu yang harus kalian lakukan. Adapun komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Di sini ada kekuatan, daya tahan, Keseimbangan, kelincahan, kecepatan reaksi, koordinasi, kecepatan. seperti apa sih kekuatan? Seperti apa sih daya tahan? Seperti apa kecepatan? Seperti apa kelenturan? Seperti apa keseimbangan? Terus seperti apa kelincahan? Ada juga kecepatan, koordinasi dan ketepatan. Jadi ini komponen-komponen yang ada di dalam kebugaran jasmani. Ya. Jika tubuh kalian mau bugar, lakukanlah aktivitas-aktivitas fisik seperti ini ya. Materi kita hari ini kebugaran jasmani, di mana nanti kita akan mempraktikkan kebugaran jasmani. Adapun komponen-komponen dalam kebugaran jasmani, ada yang tahu nggak? Ya, silakan Pananga. Jadi komponen-komponen dalam kebugaran jasmani ada 9. Ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, kelenturan, kecepatan reaksi, koordinasi dan juga ketepatan. Siap, terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu untuk. Jadi itu adalah komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Paham semuanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Ya. Gimana sih cara latihan kekuatan? Cara melatih kekuatan. Ada yang bisa menjawab? Saya Ya, silakan berdiri, Wendy. dengan Cara melatih. Yo, santai dulu, santai. Ya, berdiri, diri. cara melatih kekuatan adalah ada 6 ya. Satunya push up, pull up, sit up, back up, squat dan angkat beban. Jadi itu salah satu contoh ya, Ricky, untuk melatih kekuatan tubuh kalian di bagian apa? Bagian tangan. Push up, bagian angkat beban, bagian ya. Jadi itu cara melatihnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, saya Pak. Ya, apa? Gimana sih cara melatih keseimbangan Pak? Cara melatih keseimbangan itu gampang sebenarnya. Ada yang mau menjawabnya? Yuk, Sargian. Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk melatih keseimbangan. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara berjalan di atas balok kayu, dan yang kedua berdiri dengan satu kaki, dan yang ketiga sikap lilin. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Teman-teman yang berat. Jadi itu salah satu contoh ya, Cecil, untuk melatih keseimbangan, yaitu berjalan di atas balok. Terus bisa juga mengangkat salah satu. Nih contohnya, ini juga bisa melatih keseimbangan. Terus posisi tangan seperti ini, kaki dada di belakang untuk melatih keseimbangan juga. Itu salah satu contoh. Ada yang tahu nggak untuk melatih kecepatan apa? Untuk melatih kecepatan ada yang tahu? Sargian, ya apa? Lari cepat. Ya, lari cepat, udah jelas ya. Lari cepat itu untuk melatih kecepatan. Untuk melatih kelincahan, ada yang tahu? Lari pertama berlari zigzag, yang kedua berlari bolak-balik. Bolak-balik, ya mantap. Jadi itu salah satu contoh latihan kelincahan. Untuk melatih kecepatan, lari cepat. Untuk melatih kelincahan, zigzag. Paham ya? Terus
kita praktik. Bisa? Bisa ya? Untuk sesi demokrasi Perhatikan dulu contohnya ya. kalau menjawab pertanyaan itu yang dengan yang menjawab pertanyaan Ya. tolong perkataannya tolong dijaga, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak berkenan untuk didengar. Oke. Ini soalnya demokrasi. Latihan kecepatan ya. Terus ada juga latihan kelincahan. Kita mendengarkan pertanyaan dari audiens. Harus push up ya. Saya akan mundur dari hal tersebut. Walaupun itu tidak akan terkejut, itu adalah visi resmi. Oke, stop. Ini cara melakukan sit up. Oke, stop. Jadi itu cara sampai selesai. Kita tidak tahu sampai selesai. ulangi saya lagi. Ambil ya, ambil ya. Yuk, satu lagi coba ambil lagi. Sini. Tadi apa komponen dalam kebugaran jasmani? Apa? Kecepatan. Yang terakhir apa? Koordinasi. Ya, berarti masih ingat nggak latihan kekuatan apa aja? Tahu. Apa? Push up, pull up, sit up, back up, squat, sama angkat beban. Mantap. Latihan keseimbangan? Keseimbangan ketika di atas payung, Terus? kaki lalu ke kaki. Berarti paham semuanya ya? Latihan kecepatan? Lari cepat. Latihan koordinasi? Melempar bola, melempar bola dinding. Kepada Target. Sip ya semuanya ya? Sip. Paham materinya? Paham. Ya, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita pendinginan terlebih dahulu. Yuk semuanya angkat tangan. Yuk digoyang-goyangkan tangannya. Kemudian kakinya digoyang-goyangkan. Setelah itu diempaskan dengan teriak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Empaskan lagi. Nah, sekarang doa tadi sudah pimpin doa. Yuk, salah satu dari kalian pimpin doa lagi ke depan. Menutup dia lagi juga Pak. Engkau yang membuka, engkau yang menutup. Yuk, gerak. Ya, tolong dengarkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu-ilmu yang disampaikan bisa tercapai, bisa terserap, bisa dipahami. Kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati. Secara kami telah selesai pembelajaran PDK, semoga kami bisa dapatkan ilmu-ilmu dari yang kami tadi lakukan dan berguna bagi masa depan. Mungkin hanya ini doa kami untuk Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.